Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakek Tata di Kakek Audio Channel. Pada kesempatan ini kakek akan coba menembus perjalanan dari Sumedang ke Malangbong dalam keadaan hujan terus di malam hari. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang apa-apa ya untuk sahabat-sahabat semua. Mohon doanya, mudah-mudahan di perjalanan bisa dalam keadaan lancar dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dekat kaum Sumedang. Sekarang sudah jam berapa ya? Kita lihat jam 9.51, hampir jam 10-an ya. Sekali lagi mohon doanya buat sohib-sohib semua, mudah-mudahan kakek di perjalanannya lancar, kemudian selamat di perjalanan sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ini masih di jalan apa itu ya, kurang begitu tahu ya, juga yes. Terus ke nanti di sebelah depan nanti ada jembatan, kemudian kakek dengan kecepatan sekitar 30 lah, dikarenakan malam ya, tidak terlalu jelas. Keadaannya masih ada kendaraan, cuma tidak terlalu banyak. Posisi kakek sebelah kiri saja, cari aman ya. Di sini ya aman-aman saja, cuma nanti kalau sudah lewat jalan kurang begitu bagus, kayaknya agak sedikit malu ya. Kemudian kakek tidak sendirian, biasa ditemani sama si nenek yang selalu support ke channel kakek. Au, sampai-sampai. Nah, ini Wado International Green School, berarti kakek akan lewat Wadau ya. Wadau, ayam Wadau, bukan ayam Wadau, mau lewat Wado. Sekarang sudah jam 9.51, kemudian hujan sudah sedikit reda, tapi untuk wiper masih berjalan gitu, dikarenakan kalau tidak jalan ya tuh sudah tidak kelihatan lagi. Alhamdulillah tidak terlalu besar hujannya, cuma kalau malam hari biasanya yang walaupun lampu terang gitu, jadi mantul ke jalan sehingga jalan itu kelihatan hitam. Nah, biasanya kalau seperti ini ya kakek ambil patokannya yang sebelah kiri saja, tapi kalau misalnya ada marka jalan tapi kelihatan sedikit untuk marka jalan, nah agak sedikit takut juga nih. Mudah-mudahan si neneknya tidak tidur ya, jadi kalau tidur ada teman suka sama-sama tidur. Bagaimana nih jalannya, tetap ya lurus ya, ada perbodan di sana, tapi itu bentuk perbodan truk dan bus yang tonasinya di atas 8 ton ke atas. Kenapa kakek membuat konten ini, dikarenakan pertama untuk supaya kakek bisa ada teman di jalan, kemudian untuk pengalaman. Kalau dulu masih sering kesini waktu tahun 80-an ya, tapi kalau sekarang jarang sekali nih. Tapi untuk mobil alhamdulillah masih ada ya sebagai teman tuh di jalan, cuma
Kalau yang lain itu matanya masih jelas kayaknya gitu, maka bisa cepet gitu. Kalau kakek ya dikarenakan dia udah kepala 6 lebih gitu, jadi untuk kejelasan matanya itu kurang begitu bagus kalau udah di atas 6, apalagi kalau berpapasan dengan orang motor atau mobil yang sinarnya putih gitu tuh, apalagi seperti itu yang walaupun kita kasih dim ya tetap melotot gitu. Mudah-mudahan kelihatan, ini kayaknya kurang begitu jelas ya. Nah inilah, mungkin barusan tidak fokus, mudah-mudahan sekarang fokus ya. Tadinya mau pakai backsound, ada suara-suara qasidah, cuma takutnya kena copyright gitu, jadi terpaksa backsoundnya pakai suara kakek aja yang berkicau terus gitu. Ini sudah, ini di mana nih? Oh ya, di SMA 2 ini, SMA 2 Sumedang. Nah ini untuk jalannya memang dikarenakan mungkin bekas hujan besar ya, untuk sampah-sampah itu pada ke tengah jalan. Di sana ada yang lebih asiknya, ada tanyakan yang kira-kira kalau misalnya dilewati sama mobil yang 1,2 gitu ya, mungkin agak sedikit keteteran kayaknya. Pintunya ada yang tidak, coba diperiksa. Bread dibuka nggak apa-apa. Bread rumah masa. Nah ini kayaknya videonya tidak terlalu kelihatan ya, hujan. Nah, udah ya, sekali lagi mudah-mudahan ada yang menemaninya. Amit-amit juga ada dong. Mudah-mudahan nanti ada yang melihat bagaimana keseruannya jalan di waktu malam lewat ya, dapat dikatakan jalan hutan ya, jalan hutan, tapi jangan terlalu keras. Bilang hutannya takut kakek juga ini. Di sini memang anggap masih besar ini ya, untuk jalannya. Nantinya ada jalan lebih sempit lagi yang dari daerah ke Wadok, apalagi kalau sampai ke itunya, jadi lebih kecil lagi ke Malangbongnya ya, Malangbong. Jadi yang serunya itu dikarenakan penglihatannya kakek itu ya, malum lah kalau udah kepala 4 gitu, apalagi ini sudah ditolong sama lensa yang dekatnya 3,5 gitu, kemudian jauhnya 1,5, tapi tetap jadi dikasih dim dulu ya, yang seperti itu. Tapi tetap kan kasih dim juga itu melotot terus. Biasanya kalau yang ngerti dikasih dim itu dikarenakan arah lampunya ke atas bisa, alhamdulillah tuh ada yang ini ya. Coba tuh itu mah yang kalau seperti itu teh matanya jelas sekali malam juga gitu. Teringat waktu kakek masih muda, yang walaupun tidak pakai lampu ya kelihatan gitu, kelihatannya nggak tahu bagaimana jadi jelas. Kalau sekarang mah gelap sedikit ya udah nggak kelihatan. Tapi bukan istilahnya penyakit ayam ya, namanya penyakit ayam kalau ketokin teh, bukan gitu, dikarenakan mungkin ya untuk
daya penglihatannya mengurang. Kenapa mengurang? Ya makin lama makin dikurangi gitu, kenikmatannya dikurangi gitu, makin tua makin kurang. Itu merupakan suatu peringatan dari Tuhan ya. Di samping kita harus mensyukuri bahwa kita masih bisa melihat, masih bisa ya, apalagi dikasih kesehatan, itu udah merupakan kebahagiaan, itu merupakan kenikmatan dari Allah. Terus kalau misalnya makin dikurangi itu ya supaya kita tidak terlalu terlena dalam kehidupan di alam fana ini. Ini untuk videonya kelihatan tidak ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu. Yang kakek juga takut ini, benar-benar takut ini, yang walaupun ada yang nemani tapi takutnya sama yang tidak kelihatannya gitu. Kalau yang kelihatan yang kan kelihatan, jadi kalau yang tidak kelihatan nggak tahu bagaimana gitu. Betul, apalagi si neneknya tidak bicara-bicara, tidak, cuma bermain HP aja gitu. Nah ini masjid ya, masjid apa ini ya, ada masjid tidak kelihatan, nanti harus dilihat di tracknya gitu ya, nanti biar dilihat saja nantinya di daerah mana deh. Pakai sudah dilihat di track solid gitu, atau di ID track bisa nanti. Jadi untuk daerah-daerahnya atau untuk nama-nama jalannya insya Allah pakai akan laporkan, tapi menyusul ya dengan cari tampilkan berupa tulisan gitu. Ini masih daerah masih jauh ya. Terus untuk tempatnya ya, atau untuk treknya gitu, biasanya suka pakai Google Map gitu. Kenapa pakai Google Map? Dikarenakan tidak begitu paham untuk tempatnya, tapi dikarenakan sering kesini, kakek tidak perlu pakai Google Map gitu. Apalagi nanti kalau dari Malangbongnya gitu, insya Allah lah hafal di sini. Tapi kalau misalnya di daerah yang tidak hafal sama sekali, ya kakek suka pakai Google Map gitu. Tapi hati-hati kalau Google Map itu kadang-kadang menyesatkan kalau misalnya kita tidak bisa menggunakannya secara baik gitu. Secara baik itu begini, biasa kalau misalnya apalagi di Google Map kan ada, kalau dari sesuatu ke tempat sesuatu gitu suka banyak pilihan gitu. Tinggal pilih mana yang paling memungkinkan. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tersesat dikarenakan mengikuti Google Map gitu. Padahal Google Map itu membantu sekali kepada yang misalnya tidak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memilih dan memilahnya, kadang-kadang istilah si nenek mah jadi sampai ke tukang kalapa cina gitu. Jadi ke tukang kalapa itu kepada yang jalan yang lebih buruk gitu. Padahal seperti tadi kakek kan dari daerah apa disebutin, daerah Subang. Dikira teh Subang itu adalah Tugu Danas gitu, bukan ya, itu Bu. Aduh, kakek sampai ini kurung batok ya. Padahal Subang itu luas sekali. Terus kan kakek tadi mau ke Subang, di Google Map itu ada 3 pilihan gitu. Sementara dipilih yang pertama, jadi bagaimana tadi teh? Terus dipilih, kalau tidak dipilih kan ada menghitung ulang lagi gitu, atau misalnya, nah sampai dimasukkan kepada jalan yang banyak pohon bambunya gitu. Oh, oke juga belum nutup ya.
pengen ada peringatan. Ayo kasih nenek itu belum merapat palan kakek sarua. Nah, ulangi kembali lagi ya kepada yang tadi. Sementara kakek juga tadi diarahkannya ke jalan yang banyak pohon bambu gitu. Terus jalannya jelek. Nah, kalau seperti itu kita punya penilaian. Kalau ini sama sekali bukannya menggurui ya. Ini mah pengalaman kakek aja. Jadi kalau misalnya daerahnya seperti itu, kan kita itu lagi di kota gitu. Ini maaf kepada yang belum tahu saja. Kemungkinan lebih banyak yang lebih tahu daripada kakek ya. Dan lagi pula ini bukannya menggurui. Jadi dikarenakan suka ada yang kesasar waktu mengikuti Google Map gitu. Jadi kalau misalnya kita diarahkan kepada yang seperti itu, kita pilih dan pilah dulu. Dikarenakan kita di dalam kota gitu ya. Terus mau ke kota lagi. Di sana jalannya kan jalan, kok kenapa jadi jalannya sampai ke jalan banyak pohon bambunya gitu. Nah, itu jangan dilanjutkan kalau kakek mah. Kalau kakek itu, kalau seperti itu, ya kembali lagi ke awal. Nah, terus di-set ulang lagi. Nah, itu insya Allah kalau seperti itu bukan tidak pernah sih, pernah. Cuma kalau sekarang ini banyak yang Google Map itu adalah menolong kita gitu. Menolong kita sama sekali. Betul itu pengalaman. Seperti kakek kalau misalnya mau ke kota besar itu, apalagi kota besar, waduh, lebih enak sekali. Kenapa? Mungkin dikarenakan jaringannya bagus gitu. Jadi untuk keakuratan daripada tempatnya itu lebih akurat sekali gitu. Beda lagi kalau misalnya kita diberi di Sherlock ya, pada waktu misalnya di kebun atau di sungai. Nah, itu biasanya tergantung kepada yang memberi share-nya itu gitu. Mungkin dikarenakan keakurasian yang banyak gitu. Jadi kalau kakek menge-share lokasi gitu, suka untuk akurasinya yang sangat kecil sekali gitu. Kan suka ditunggu dulu bagaimana untuk keakurasiannya. Kalau misalnya masih ribuan itu otomatis berarti 1 kilometer untuk perbedaannya. Kakek paling jelek ya di angka 7 meter. Malahan suka ada yang sampai 3 meter. Nah, baru dikirim. Insya Allah tidak akan menyesatkan kepada yang mencari alamat kita gitu. Biasanya kalau kan udah ya. Nah, ini di sini kelihatan ya ada ini ya, ada marka jalannya ya. Nah, ini memang kalau menurut kakek itu marka jalan penting sekali ya. Penting. Jadi kelihatan, apalagi kalau marka jalan yang dikasih lampu itu mengeluarkan mantul gitu, itu lebih enak lagi. Nah, itu tinggal kita itu kan marka jalan itu suka ada dua, sebelah kiri sebelah kanan gitu. Nah, kalau kakek ya diambil di tengah-tengahnya gitu, supaya tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Kalau misalnya tidak ada marka jalannya, perkiraannya pada jalan sebelah kirinya gitu. Jadi ambil kiri, cuma kirinya itu diperkirakan lah kalau bannya itu paling banyak 20 cm gitu. Apakah diukur? Tidak, itu dengan feeling saja tuh. Tapi alhamdulillah masih banyak temen di jalan, insya Allah tidak akan terlalu takut ya. Ini masih jauh, ini belum tanyakan Cihelang ya. Nah, nanti ada tanyakan Cihelang yang tinggi sekali. Mungkin diperkiraan kemiringannya sekitar 40 derajat ya. Jadi khawatirnya itu sama mobil-mobil yang untuk volume daya bakar itu ya, kurang begitu tahu untuk mesin. Jadi volume ukuran boringnya gitu ya, itu kalau 4 itu sekitar tuh
1 liter lebih gitu. Jadi yang lebih enaknya itu mobil yang 1,5 ke atas. Insya Allah tidak akan ada masalah kalau misalnya jalan yang tanjakan juga. Tapi ini kakek bawa mobil yang 1,3 ya. Jadi memang suka ada masalah di yang tanjakan, tapi bagaimana mensiasatinya ya kita lihat ya nanti ya. Terus kalau misalnya ada yang pendapat bagaimana sih cara bawa mobil yang di atas 1,5 ke bawah gitu pada tanjakan, apalagi kalau misalnya pada tempat yang bukan tempat, pada jalan stop and go, tidak tuh ditanyakan gitu. Rasanya agak kurang tenang lah gitu. Beda lagi kalau misalnya dengan volumenya yang 1,5 ke atas. Kenapa? Dikarenakan ya untuk mangkatnya itu bener mah dia mah benernya. Oh, untuk mangkatnya itu tinggal diangkat kupling ya langsung mangkat. Coba yang kalau misalnya yang 1,2 atau 1, apalagi 1,3. Jadi kadang-kadang suka kayak yang ngeden gitu. Ngeden apa istilahnya gitu. Jadi sebelum ada tenaganya itu ya dia bernapas dulu kayaknya gitu. Oh iya bener dia bener. Jadi tinggal kebon awi ya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kalau kakek mensiasatinya sebelum membuka kupling itu untuk RPM-nya ya RPM tinggi dulu, baru dibuka kupling gitu biasanya. Tapi mungkin sohib pakai ada yang lebih tahu lagi bagaimana, apalagi kalau mobil Brio ya. Kalau mobil Brio kayaknya ada tip ya atau tidak untuk membawa atau stop and go ditanyakan nanti, apalagi nanti kalau misalnya hari raya ya, bentar lagi kan kita ada hari raya lebaran gitu. Biasanya suka ditanyakannya itu ya macet gitu. Kayaknya lebih menyita perhatian ini kalau mobil di bawah 1,5 gitu. Tapi kalau di atas 1,5 santai-santai aja dikarenakan pasti kuat gitu. Sekali lagi ada tip dan triknya yang lain. Kalau kakek cuma itu saja, misalnya kalau misalnya mangkat itu di RPM yang di atas 2 ya, di atas 2,5 gitu. Jadi insya Allah naik. Tapi kalau misalnya untuk muatannya full tank gitu ya, itu jadi masalah juga. Tapi kalau cuma 2 orang gitu ya kayak yang tidak bermuatan, enak saja gitu. Sekali lagi mungkin ada pengalaman bagaimana caranya, dikarenakan gini ya, maaf, untuk karakter mobil seperti Livina, seperti Avanza, terus Daihatsu itu. Nah itu tenaganya lumayan tapi irit ya gitu. Enak. Kalau keistimewaan daripada Honda itu untuk mangkatnya yang kurang begitu bagus. Cuma kalau misalnya sudah mangkat lebih bertenaga lagi gitu, lebih enakin gitu. Itu kalau menurut pendapat kakek, dikarenakan kakek sering mencoba ya dengan mobil-mobil seperti itu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau Honda itu kelebihannya kalau sudah mangkat ya istilahnya nggak belenyeng tarik gitu. Yang walaupun ditanyakan yang bagaimanapun. Cuma pernah juga ya bawa yang 1 liter ya. Itu bagus juga tapi mungkin sekali lagi mungkin ada yang mau sharing mengenai cara bagaimana ditanjakan dalam keadaan macet, stop and go bawa Brio.
dikarenakan beliau itu kelemahannya di sana kalau menurut pendapat kakek gitu. Nggak tahu kalau pendapat yang lain ya. Terus nah ini kan ini masih besar ini untuk jalannya. Mulai kecil itu kalau udah sampai Wadok ke Malangbongnya itu kecil sekali. Apalagi jalannya naik terus tidak ada orang gitu. Nah ini sudah sampai di mana ini? Tuh, tapi masih banyak yang alhamdulillah ada saja ya yang tuh ini ada motor, mobil bukan motor hampir. Aduh, itu bahaya sekali tuh untuk mobil kalau misalnya matanya cuma satu, apalagi matanya sebelah kiri. Barusan juga dikira teh motor gitu, hampir-hampiran kakek ini, hampir-hampiran disangka motor, ambil tengah-tengahnya. Gimana coba kalau misalnya diambil tengah-tengahnya? Aduh, gawat sekali ini. Iya, di mananya nanti? Oh, mana 24 jam mahnya? Kata mah tutupnya? Oh, nepi meureun ke Cineam. Ini oh iya, kakek mau ke Cineam ya. Kakek mau ke Cineam tapi tuh ada mobil lagi. Tapi alhamdulillah tuh mobil lagi apa ya? Ya ini masih mau sampai ke itu aja lah, ke tanjakan Cihilang yang tapi masih jauh ini baru mana ini mama apa aja di mana ya daerah mana tuh alhamdulillah ada mobil tapi kalau misalnya udah sampai Malangbong mah alhamdulillah. Karena kan pasti banyak kendaraan gitu, tapi masih ada juga gitu, takutnya sendirian seperti kalau sendirian apalagi di jalan yang kecil gitu.